Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indira Hama Aulia dengan ujung NIM 92 dari kelas L001 Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari etika bisnis, yaitu menganalisis dua jurnal yang berkaitan dengan etika dan bisnis. Baiklah, di sini saya akan menganalisis jurnal yang pertama, yaitu tantangan dan solusi dalam menerapkan etika bisnis di era digital sebagai pola pikir pengusaha. Karya Novarini dan tim dari Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Penelitian ini diterbitkan dalam Jurnal Bisnis Digital tahun 2025 dan membahas bagaimana pengusaha modern bisa tetap beretika di tengah persaingan bisnis digital yang semakin ketat. Di era digital, teknologi memang memberi kemudahan dan kecepatan, tapi di sisi lain muncul juga berbagai masalah etika seperti penyalahgunaan data konsumen, transparansi algoritma, dan praktik bisnis yang manipulatif. Bahkan menurut survei Deloitte, tahun 2023, 74% konsumen global memilih perusahaan yang berkomitmen terhadap etika bisnis. Artinya, kepercayaan menjadi modal utama dalam bisnis digital. Jurnal ini menyoroti keresahan bahwa banyak pengusaha hanya fokus pada keuntungan cepat tanpa memperhatikan dampak moral dan sosial. Akibatnya, muncul krisis etika digital seperti kasus Cambridge Analytica dan praktik e-commerce yang tidak jujur. Untuk itu, para peneliti menegaskan pentingnya membangun pola pikir etis bahwa teknologi hanyalah alat, bukan tujuan. Prinsip bisnis digital hanya menghormati manusia, bukan mengeksploitasi mereka. Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan beberapa solusi yang strategis, yaitu meningkatkan transparansi dalam penggunaan dan algoritma, menerapkan kode etik perusahaan yang jelas, mengadakan pelatihan etika digital bagi karyawan, dan yang terakhir membangun budaya bisnis yang berbasis tanggung jawab sosial. Mereka juga memperkenalkan modal baru bernama EDM, yaitu Ethical Digital Entrepreneurship Model. Model ini membantu pengusaha mengintegrasikan nilai etika dalam seluruh proses bisnis digital, mulai dari desain, sistem, komunikasi dengan pelanggan, hingga evaluasi berkelanjutan. Hasilnya, perusahaan yang menerapkan etika digital terbukti memiliki reputasi lebih kuat, pelanggan lebih loyal, dan berkelanjutan bisnis jangka panjang. Etika bukan lagi sekadar teori, tapi strategi yang memberi keunggulan kompetitif di era global. Jurnal ini menegaskan bahwa pengusaha masa kini harus berpikir etis, transparan, dan bertanggung jawab agar bisnis mereka tak hanya menguntungkan, tapi juga bermakna. Jadi, bisa disimpulkan bahwa etika bisnis di era digital bukan pilihan, tapi keharusan. Dengan pola pikir yang beretika, para pengusaha mampu menciptakan bisnis yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Baiklah, itulah video analisis jurnal yang pertama. Selanjutnya, jurnal yang kedua. Baiklah, selanjutnya jurnal yang kedua yang saya analisis yaitu Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics, karya Mabarroh Azizah dan Haryanto dari UIN Profesor Saifuddin Zuhri Purwakerto. Jurnal ini diterbitkan di Suplementasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum 2021 dan membahas hubungan antara nilai-nilai etika Islam dalam konsep ekonomi hijau dan green economy. Di era modern, kegiatan bisnis sering menyebabkan kerusakan lingkungan seperti polusi, deforestasi, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa batas. Penulis jurnal ini berangkat dari pertanyaan penting, yaitu bagaimana ajaran Islam khususnya etika bisnis Islam bisa menjadi solusi terhadap krisis lingkungan ini. Islam tidak hanya bicara soal ibadah, tapi juga bagaimana manusia memperlakukan alam secara adil dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara etika bisnis Islam, bisnis dan lingkungan hidup, serta bagaimana implementasinya dalam konsep green economy di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, artinya penulis menelaah aturan, nilai, dan prinsip hukum Islam yang relevan tanpa melakukan penelitian di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang satu,
Etika bisnis Islam tidak memisahkan antara dunia dan akhirat. Semua aktivitas ekonomi bisa bernilai ibadah jika dijalankan sesuai syariat Allah. Yang kedua, green economy adalah konsep ekonomi yang rendah karbon, ramah lingkungan, hemat sumber daya alam, dan menekankan keadilan sosial. Yang ketiga, keduanya saling terhubung karena Islam menolak eksploitasi alam dan menuntut manusia menjaga keseimbangan, yaitu tazawun, keadilan, serta tanggung jawab, responsibility. Yang keempat, dalam konteks bisnis, pelaku usaha wajib memperhatikan bahan baku, limbah produksi, dan hasil produk agar tidak mencemari lingkungan. Yang terakhir, jika dijalankan berdasarkan etika Islam, maka bisnis tidak hanya mencari profit, tapi juga kemaslahatan atau maslahah, yaitu keberkahan dan manfaat bagi semua makhluk. Jurnal ini sangat kuat secara konseptual karena berhasil menggabungkan nilai moral Islam dalam isu global pembangunan berkelanjutan. Namun kelemahannya terletak pada pendekatan yang masih teoritis. Belum ada contoh nyata penerapan green economy berbasis syariah di Indonesia. Akan lebih menarik kalau penulis menambahkan studi kasus perusahaan atau kebijakan pemerintah yang sudah menerapkan prinsip etika Islam dalam bisnis hijau. Kesimpulannya, jurnal ini mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab ekologis, tapi juga tanggung jawab spiritual. Islam telah menegaskan bahwa bumi adalah amanah dan setiap manusia adalah khalifah yang wajib menjaganya. Etika bisnis Islam dan green economy bukan dua hal yang berbeda, keduanya adalah satu langkah menuju ekonomi keadilan yang beretika dan berkelanjutan. Baiklah, sekian video analisis jurnal saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.